akhir periode pelaporan saat bekerja memberikan jasa. Imbalan ini tidak mencakup pesangon walaupun jatuh temponya juga dalam jangka pendek karena pemutusan hubungan kerja bukan karena jasa karyawan sehingga perlu diatur secara khusus. Imbalan ini mencakup gaji upah, iuran jaminan sosial, cuti berimbalan, bagi laba dan bonus atau imbalan lainnya seperti rumah dan kendaraan dinas. Perakiraan beban dari perusahaan bagi laba dan bonus terdapat di halaman 287. Yang pertama, terdapat kewajiban hukum atau konstruktif atas pembayaran beban akibat dari peristiwa masa lalu. Jika perusahaan tidak mempunyai alternatif realistis lainnya kecuali melakukan pembayaran, maka bagi laba dan bonus diakui sebagai liabilitas sebesar jumlah yang dibayar. Yang kedua, kewajiban tersebut dapat diestimasi. Kewajiban tersebut dapat diestimasi secara andal. Cuti imbalan. Cuti imbalan seperti halnya hak cuti yang memberikan kompensasi berupa imbalan. Cuti imbalan berimbalan ada yang diakumulasikan, yaitu dapat digunakan di masa depan jika cuti tahun ini tidak diambil seluruhnya. Contoh 19.1 cuti berimbalan ada di halaman 286. PT Hari Tua memiliki 20 orang karyawan, di mana setiap karyawan berhak atas 6 hari cuti berimbalan dalam 1 tahun. Setiap karyawan yang cuti akan mendapatkan imbalan sebesar 500.000 per hari pada tahun 2015. 15 karyawan sudah mengambil penuh hak cuti berimbalan, sedangkan 5 karyawan baru mengambil 4 hari. Jika cuti berimbalan tersebut tidak dapat diakumulasikan, maka pada tahun 2015 PT Hari Tua akan mengakui beban sebesar 55 juta, yaitu penyelesaiannya 15 karyawan dikali 6 hari sama dengan 90 hari. 5 karyawan dikali 4 hari sama dengan 20 hari. Jumlahnya total adalah 110 hari. Beban yang didapatkan per harinya kan 500.000 dikalikan 110 hari berarti dapatnya 55 juta. Untuk jurnalnya yang dicatat PT Hari Tua 2015 adalah beban imbalan kerja, imbalan cuti berimbalan 55 juta, pada kas 55 juta. Contoh 19.2 bagi laba dan bonus. PT Hari Tua memiliki kebiasaan untuk membagi bonus kepada karyawan setiap tahun. Bonus tersebut biasanya dihitung sebesar 2% dari laba bersih. Bonus atas suatu tahun ditetapkan pada rapat umum PMQ saham atau RUPS dalam rangka pengesahan laporan keuangan tahun tersebut. RUPS biasanya dilakukan 4 bulan setelah tanggal pelaporan, yaitu bulan April tahun berikutnya. Perakiraan laba bersih tahun 2015 adalah 100 juta 100 miliar. Kebiasaan PT Hari Tua membagi bonus tiap tahun menyebabkan adanya kewajiban konstruktif dan nilai bonus dapat diestimasi sehingga pada tahun
suatu perusahaan memberikan karyawan tersebut dengan gaji berkisar 10 juta dengan masa tahun dengan masa kerja 1 tahun mendapatkan uang pesangon 2 bulan penggajian, yaitu 20 juta. Yang selanjutnya perlakuan akuntansi. Yang pertama, perusahaan mengakui pesangon sebagai liabilitas dan beban pada tanggal yang lebih awal, di antaranya yang pertama, ketika penawaran atas imbalan tersebut tidak dapat ditarik kembali. Yang kedua, ketika biaya terkait restrukturisasi telah aku sesuai SK 57. Yang kedua, perusahaan dikatakan tidak dapat lagi menarik pesangon yang ditawarkan secara sukarela pada waktu yang lebih awal. Poin yang pertama, ketika pekerja menerima tawaran dari perusahaan. Yang kedua, ketika pembatasan misalnya persyaratan hukum, peraturan atau kontraktual atau pembatasan lainnya atas kemampuan entitas untuk menarik tawaran yang berlaku. Pengukuran nilai pesangon sama dengan imbalan kerja jangka pendek, tidak terdiskonto, tetapi jika pesangon telah jatuh tempo dalam waktu 12 bulan, maka 12 bulan setelah periode pelaporan, maka pengukuran nilai pesangon sama seperti imbalan kerja jangka panjang lainnya, terdiskonto. Yang selanjutnya contoh 19.3 tentang pesangon. Pada pertengahan tahun 2015, PT Hari Tua memutuskan melakukan pemutusan kontrak kerja PKK pada 10 orang karyawannya dengan jumlah pesangon keseluruhan senilai 500 juta. Selain itu, PT Hari Tua juga menawarkan kepada 5 karyawan lainnya untuk berhenti secara sukarela. Setiap karyawan yang menerima tawaran sukarela akan mendapatkan pesangon masing-masing 60 juta. PKK direncanakan efektif dilakukan awal tahun 2016. Seandainya PT Hari Tua tidak mungkin lagi membatalkan penawaran PKK tersebut, maka pada akhir tahun 2015 PT Hari Tua harus mengakui beban walaupun pembayaran pesangon belum direalisasi. Untuk PKK secara sukarela, PT Hari Tua mengestimasi 2 dari 5 karyawan akan menerima tawaran PKK jumlah beban yang harus diakui PT Hari Tua pada tahun 2015. Untuk perhitungannya, pesangon untuk 10 karyawan yang diperhatikan akan mendapatkan 500 juta. Untuk pesangon karyawan yang berhenti sukarela dari 5 karyawan yang ditawarkan akan mendapatkan masing-masing 60 juta. Jadi, kalau karyawan dikalikan dengan 60 juta hasilnya 120 juta dengan jumlah pesangon sebesar 620 juta. Oleh karena itu, realisasi dari pesangon PKK seluruhnya baru terjadi pada tahun 2016, sedangkan keputusan sudah dibuat pada tahun 2015. Maka PT Hari Tua harus mengakui seluruh beban tersebut sebagai liabilitas di laporan posisi keuangan pada 2015. Untuk jurnalnya, beban imbalan kerja dikurangi dengan pesangon sebesar 620 juta pada provisi, sekitar 620 juta. Dan jika ada sebagian pesangon yang terrealisasi di tahun 2015, maka liabilitas yang diakui setelah dikurangi jumlah yang telah dibayar
selanjutnya materi terkait imbalan pasca kerja. Yang pertama definisinya yaitu imbalan kerja yang disediakan perusahaan selain pesangon dan akan diberikan kepada pekerja setelah menyelesaikan masa kerjanya. Untuk karakteristiknya sendiri itu imbalan pasca kerja dibagi jadi dua. Yang pertama program iuran pasti sama program imbalan pasti. Untuk ini terkait dengan program iuran maupun imbalan, perusahaan itu membutuhkan satu entitas di luar perusahaan yang disebut dana pensiun. Nah, entitas dana pensiun itu juga dibagi menjadi dua, yaitu dana pensiun pemberi kerja dan dana pensiun lembaga keuangan. Kalau dana pensiun pemberi kerja itu didirikan oleh pemberi kerja untuk menjadi entitas yang digunakan nanti untuk program iuran pasti sama program imbalan pasti. Sedangkan dana pensiun lembaga keuangan itu dana pensiun yang didirikan oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk merealisasikan program pasca kerja pasti ini untuk bagi perorangan. Jadi nanti lewat lembaga keuangan kalau pemberi kerja tidak menyediakan. Next. Nah, berikut ini tabel karakteristik sama perbandingannya. Untuk pemberi kerja bakal ngasih iuran yang nominalnya sudah ditetapkan ke bagian dana pensiun. Nanti dari dana pensiun itu yang bakal memberikan ke para pekerja berupa imbalan. Terus kalau program iuran pasti di sini tuh pemberi kerja bakal ngasih mesti ngasih kayak dana yang pasti ke si dana pensiun, nanti bakal dijadikan aset program. Terus nanti kenapa sih ke pensiunannya itu tidak pasti? Karena kan aset programnya gak ada yang tahu jumlahnya berapa nantinya, bakal sesuai apa enggak. Itu makanya dia jadi tidak pasti untuk diberikan ke si pensiunannya. Sedangkan berbalik kalau program imbalan pasti di sini si pemberi kerjanya itu ngasihnya nggak tetap, bebas dia mau ngasih berapa aja, tapi nanti aset programnya itu harus cukup, harus pas untuk dikasih ke pensiunan. Makanya kalau nanti di program imbalan pasti ini si perusahaan punya keikat hukum buat ngasih kekurangan dari aset program yang bakal dibagikan nantinya. Untuk tabel perbandingan iuran pasti dengan program imbalan pasti ada di tabel 19.1. Besaran iuran program pasti itu tetap sudah ditentukan, kalau program imbalan pasti itu tidak ditentukan, makanya ini tadi nggak pasti yang imbalan. Terus besaran imbalan untuk program iuran pasti itu tidak ditentukan, sedangkan imbalan pasti itu sudah ditentukan. Kewajiban entitas tergantung kepada iuran yang disepakati, sedangkan program imbalan pastinya tergantung kepada imbalan yang disepakati. Untuk risiko aktuarial, terima kasih, ditanggung oleh pekerja, sedangkan untuk imbalan pasti itu nanti ditanggung oleh pemberi kerja. Dan terakhir risiko investasi, program iuran pasti itu ditanggung oleh pekerja, sedangkan program imbalan pasti ditanggung oleh pemberi kerja. Nah, untuk imbalan kerja jangka panjang lainnya yaitu imbalan kerja jangka panjang yang jatuh tempo lebih dari 12 bulan setelah periode pelaporan. Imbalan ini bisa meliputi cuti berimbalan jangka panjang dan imbalan cacat permanen serta bonus dan kompensasi lainnya yang dibayarkan lebih dari 12 bulan setelah periode pelaporan. Atau contoh lainnya juga ada cuti sabatikal, penghargaan masa kerja, imbalan cacat permanen dan lain-lain. Untuk perlakuan akuntansinya sendiri, nanti untuk imbalan kerja jangka panjang lain, perusahaan menghitung neto dari jumlah berikut. Yang pertama biaya jasa, biaya bunga neto atas liabilitas, imbalan pasti neto, sama pengukuran kembali dari liabilitas, imbalan pasti. Selanjutnya imbalan pasca kerja. Ini yang pertama dijelaskan definisi program iuran pasti. Menurut TSA 24 revisi 2010 menyatakan bahwa program iuran pasti adalah suatu program imbalan pasca kerja di mana pemberi kerja membayar iuran sebesar jumlah yang sudah ditetapkan kepada dana pensiun. Namun jumlah imbalan yang akan dibayarkan tidak ditentukan karena tergantung dari ketersediaan aset program. Pada program ini, pemberi kerja tidak memiliki kewajiban hukum atau kewajiban konstruktif untuk membayar iuran lebih lanjut jika dana pensiun tidak memiliki aset dana yang cukup untuk membayar seluruh imbalan kerja terkait dengan jasa yang diberikan oleh pekerja pada periode berjalan dan periode sebelumnya. Lanjut yang kedua yaitu
melakukan akuntansi. Pada program iuran pasti, pemberi kerja perusahaan akan membayar iuran atas periode biasanya bulanan ketika pekerja telah memberikan jasanya kepada perusahaan. Seluruh iuran yang jatuh tempo untuk bulan tersebut dicatat sebagai beban, kecuali jika dapat dicatat sebagai perolehan aset, persediaan atau aset tetap sesuai ketentuan pada PSAK 14 revisi 2008 dan PSAK 16 revisi 2011. Di sini terdapat contoh jurnalnya. Contoh yang pertama, jika perusahaan telah membayar seluruh iuran yang jatuh tempo untuk bulan tersebut, maka tidak ada liabilitas yang diakui pada bulan tersebut. Namun jika perusahaan belum membayar atau baru membayar sebagian dari iuran yang telah jatuh tempo, maka atas jumlah yang belum dibayar diakui sebagai liabilitas. Contohnya pada bulan Juni 2015, iuran pensiun yang harus dibayar oleh PT Hari Tua untuk bulan tersebut adalah sebesar 15 juta. Jika PT Hari Tua membayar seluruh iuran tersebut, maka jurnal yang dicatat oleh PT Hari Tua untuk bulan Juni adalah sebagai berikut. Nah, ini jurnalnya bebannya ada di debit, kemudian kasnya ada di kredit sebesar 15 juta. Untuk contoh yang kedua yaitu PT Hari Tua baru membayar sebesar 10 juta atas iuran tersebut hingga akhir bulan Juni 2015, maka jurnal yang dicatat oleh PT Hari Tua untuk bulan Juni yaitu ada beban di bagian debit, kemudian kas dan liabilitas di bagian kredit. Beban sendiri nominalnya yaitu 15 juta, kasnya 10 juta di kredit, dan liabilitas 5 juta di kredit. Terima kasih. Apakah dari sini ada yang ingin ditanyakan atau silakan? Baik, saya izin bertanya. Saya Pois Asrof Asidiki, absen 20. Mengapa imbalan kerja perlu dicatat padahal belum dibayarkan? Baik, terima kasih. Dari absen 6, dalam konteks cuti berimbalan, apa perbedaan perlakuan akuntansi antara cuti yang dapat diakumulasi dan tidak dapat diakumulasi? Saya Antara Mangestoro, absen 9. Bagaimana perusahaan dapat memastikan bahwa imbalan jangka pendek dan jangka panjang tidak hanya memenuhi kewajiban hukum, tapi juga mendukung strategi jangka panjang organisasi? Saya Mira Tusadia, izin bertanya mengenai imbalan kerja jangka panjang lainnya. Tadi sudah disebutkan bahwasanya ada contoh cuti sabatikal dan imbalan cacat permanen. Maksud dari cuti sabatikal dan imbalan cacat permanen itu apa, dan kalau bisa contohnya itu apa? Izin menjawab pertanyaan punyanya Dera. Pertanyaannya tadi, apa perbedaan dari imbalan kerja cuti berimbalan yang dapat diakumulasi dan yang tidak dapat diakumulasi? Perbedaan yang pertama, di cuti berimbalan yang dapat diakumulasi yaitu pengertiannya seperti dulu. Cuti imbalan yang dapat diakumulasi adalah hak cuti yang tidak habis digunakan dalam suatu periode yang dapat dan digunakan pada periode berikutnya. Karyawan memiliki hak untuk menyimpan dan menggunakan cuti tersebut di masa depan. Contohnya, cuti tahunan yang diberikan perusahaan sebanyak 12 hari kerja per tahun. Jika seorang karyawan hanya mengambil 8 hari cuti dalam setahun, sisa 4 hari cutinya dapat ia gunakan di tahun berikutnya. Beberapa perusahaan biasanya menggunakan sistem seperti itu. Untuk cuti berimbalan yang tidak dapat diakumulasi, yaitu hak cuti yang hangus jika tidak digunakan dalam periode di masa cuti tersebut yang diberikan. Karyawan tidak memiliki hak untuk membawa sisa cuti tersebut di periode yang akan mendatang. Contohnya, cuti sakit atau cuti karena alasan khusus. Misalnya panggilan ke pengadilan yang diberikan perusahaan dengan ketentuan bahwa jika tidak digunakan dalam tahun berjalan maka hak cuti tersebut hilang. Apakah sudah paham? Terkait dengan cuti sabatikal sama yang cacat permanen. Untuk cuti sabatikal itu sendiri yaitu cuti yang diberikan oleh perusahaan, cuti jangka panjang setelah pekerja itu melakukan masa kerja yang cukup dalam periode tertentu. Nah,
contoh dari cuti ini sendiri tuh yang paling dekat sama kita cuti melanjutkan studi. Jadi kayak perusahaan bakal ngasih waktu cuti buat pekerjanya setelah beberapa periode dia bekerja itu untuk melanjutkan studi atau mencari minat lainnya kayak gitu loh, minat bakat lainnya, menggali lagi potensi. Nah kalau untuk imbalan cacat permanen itu imbalan yang diberikan oleh pemberi kerja kepada pekerja yang mengalami cacat permanen akibat resiko